Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan mengenai analisis perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi Juche Korea Utara. Saya Fikri Permata Ramadhani dengan NIM 240210101152. Saya Mazaluna Aura Furkana Simputri dengan NIM 250 210 40 10 23. Saya Irvina Eka Nuraili dengan NIM 240210101075. Saya Alexia Aulia Jirakuntana dengan NIM 250810301181. Saya Sony Rizky dengan NIM 240210101142. Selamat menyaksikan. Juche adalah ideologi negara Korea Utara yang dikenalkan oleh Kim Il Sung pada tahun 1955. Ideologi ini menggabungkan komunisme dengan budaya lokal dengan fokus pada kemandirian dan penolakan terhadap pengaruh asing. Pada sejarahnya, Juche bermula pada pidato tahun 1955 yang menolak dominasi Uni Soviet dan Cina, yang dilanjutkan dengan pemeriksaan oposisi pada tahun 1956 sampai dengan 1957, hingga akhirnya diresmikan dalam konstitusi pada tahun 1972. Setelah Perang Korea, Juche digunakan untuk mengurangi ketergantungan pada kekuatan luar. Juche sendiri berakar dari Stalinisme dan Marxisme, tetapi disesuaikan dengan nilai lokal, seperti loyalitas tinggi terhadap pemimpin. Intinya, Juche bertujuan untuk membentuk negara yang mandiri dengan kekuasaan terpusat penuh pada pemimpin. Ideologi Juche merupakan ideologi resmi Korea Utara yang diperkenalkan oleh Kim Il Sung pada tanggal 28 Desember 1955. Ideologi Juche disampaikan Kim Il Sung melalui pidatonya yang berjudul On Eliminating Dogmatic Formalists and Establishing Ideological War. Ideologi ini memiliki arti kemandirian, yaitu kemampuan negara yang tidak bergantung kepada negara lain, yang berarti semua sistem ekonomi, sosial, politik, dan budaya semuanya diatur dan diarahkan oleh pimpinan negara. Adapun prinsip dari ideologi Juche yaitu ada 3. Yang pertama ada Zazu, merupakan kemandirian politik, dan yang kedua ada Jazib yang merupakan kemandirian ekonomi, dan yang ketiga ada Jawi, merupakan kemandirian pertahanan. Adapun ciri-ciri dari ideologi Juche yaitu pemimpin menjadi tokoh utama yang akan mengatur dan mengarahkan negara. Kemudian rakyat harus loyal sepenuhnya kepada negara, adanya kultus individu, adanya propaganda yang kuat, dan semua aspek kehidupan mulai dari sistem politik, ekonomi, sosial, budaya, hingga ke kehidupan rakyat diatur dan diarahkan oleh pimpinan negara. Ideologi Juche diterapkan dalam berbagai bidang aspek kehidupan dengan menekankan prinsip kemandirian atau self-reliant, di mana kemampuan negara berdiri tanpa campur tangan pihak asing. Dalam bidang ekonomi, Juche diwujudkan melalui pengembangan industri dalam negeri dan pemanfaatan sumber daya alam secara mandiri guna mengurangi ketergantungan impor. Dalam bidang politik, setiap keputusan diambil secara independen dengan mengutamakan kedaulatan dan kepentingan nasional tanpa campur tangan pihak asing. Dalam bidang pertahanan, negara memperkuat militernya agar mampu melindungi diri tanpa campur tangan pihak asing. Sementara itu, dalam bidang sosial dan budaya, masyarakat ditanamkan nilai kedisiplinan, nasionalisme, dan loyalitas melalui pendidikan serta kebijakan negara. Secara keseluruhan, Juche bertujuan untuk membentuk negara yang mandiri, kuat, dan berdaulat dalam menghadapi tantangan global. Ideologi Juche dari Korea Utara memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya, yang pertama, kemandirian nasional dalam berbagai aspek kehidupan membuat negara tidak bergantung pada pihak luar. Yang kedua, tingginya rasa nasionalisme dan loyalitas terhadap negara menjaga persatuan rakyat. Yang ketiga, stabilitas politik melalui kepemimpinan terpusat terlihat sejak masa Kim Il Sung hingga Kim Jong Un. Yang keempat, kekuatan pertahanan militer yang kuat dan terfokus membuat negara lebih siap menghadapi ancaman luar. Namun kekurangannya, yang pertama, sistem pemerintahan yang cenderung otoriter membatasi kebebasan politik rakyat.
Dan yang kedua, isolasi internasional yang tinggi menghambat perkembangan ekonomi dan teknologi. Yang ketiga, kultus individu terhadap pemimpin yang berlebihan berpotensi menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan. Yang keempat, sistem ekonomi yang tertutup yang kurang efisien sering menimbulkan krisis dan kekurangan. Pancasila dan JUSE dapat dilihat dari beberapa aspek. Pada kebebasan individu, JUSE cenderung membatasi karena kepentingan negaranya diutamakan, sedangkan Pancasila menjamin hak asasi manusia. Sementara itu, pada sistem politik, JUSE bersifat totaliter, sedangkan Pancasila menganut sistem demokrasi. Dalam bidang ekonomi, JUSE menerapkan sistem terpusat, sedangkan Pancasila menggunakan sistem ekonomi campuran. Adapun dalam aspek agama, JUSE membatasi perannya, sementara Pancasila menjamin kebebasan beragama. Selain itu, dalam peran negara, JUSE sangat dominan, sedangkan Pancasila menempatkan negara secara lebih seimbang. Dengan demikian, Pancasila menekankan keseimbangan antara negara dan individu, sedangkan JUSE menekankan dominasi negara. Di luar dari Korea Utara dengan ideologi Juche, terdapat negara lain seperti Cina, Vietnam, dan Kuba yang sama-sama memiliki ideologi berbasis sosialisme atau komunisme, namun lebih fleksibel dan terbuka. Sedangkan Indonesia melalui Pancasila memilih sistem demokrasi, ekonomi campuran, serta jaminan hak asasi manusia dan sistem politik luar negeri yang bebas aktif. Sehingga secara keseluruhan Indonesia berada di posisi yang seimbang, tidak ekstrem tertutup dan juga tidak sepenuhnya bebas tanpa batas. Ideologi JUSE pada dasarnya kurang sesuai untuk Indonesia karena bersifat tertutup dan cenderung totaliter. Dalam sistem ini, negara memiliki kontrol yang sangat besar terhadap masyarakat, sehingga kebebasan individu dan partisipasi publik menjadi terbatas. Hal ini tentu saja tidak sejalan dengan kondisi Indonesia yang demokratis dan memiliki masyarakat yang beragam, baik dari segi suku, agama, maupun budaya. Sebaliknya, Indonesia menggunakan Pancasila sebagai ideologi negara yang bersifat terbuka, dinamis, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia serta keberagaman. Oleh karena itu, Pancasila tetap menjadi ideologi yang paling tepat bagi Indonesia karena mampu menjaga persatuan, keseimbangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Demokrasi merupakan dasar dalam bernegara. Juche menekankan kemandirian yang tertutup dan kontrol negara yang sangat ketat, sedangkan Pancasila menjunjung tinggi demokrasi dan keseimbangan. Oleh karena itu, ideologi Pancasila lebih relevan diterapkan di Indonesia. Sekian penjelasan dari kelompok kami, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.